Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Connecting the dot dan akhirnya keluar dengan aha moment tadi kayak gitu. Ya, boleh Jadi nambahin nggak? perlu diinkubasi. Silakan Mas. Jadi kalau gue pernah baca juga, kalau nggak salah yang nulis tuh orang Disney atau orang Pixar gitu. Tapi intinya dia bilang orang kreatif tuh butuh waktu bengong. Nah, Kalau kita mau kreativitas kita keluar, emang kita butuh waktu bengong. Nah, waktu bengong ini memang yang beneran bengong gitu. Nah, karena kan mungkin kebanyakan orang berpikir kayak kalau gue mau jadi orang yang produktif, waktu gue semuanya harus produktif, harus selalu melakukan sesuatu gitu kan. Nah, sebenarnya tidak melakukan sesuatu pun itu dibutuhkan untuk ide-ide kreatif kita keluar gitu. Nah, jadi malah jangan sampai kita terjebak merasa bahwa ketika ada waktu-waktu kita bengong, ketika ada waktu-waktu kita jalan kaki, misalnya mungkin teman-teman yang commute gitu, merasa harus selalu diisi, harus selalu sambil dengerin podcast, selalu apa, dan itu enggak juga. Malah sebenarnya ketika kita bengong, kita sedang membiarkan otak kita menstimulasi pikiran-pikiran yang tadinya mungkin nggak keakses gitu. Yes, ya. Ini mungkin boleh dicoba ya buat teman-teman juga yang mungkin kebiasaannya setiap kali commute atau perjalanan itu dengerin musik, dengerin podcast atau sambil nonton YouTube. Coba sekali-sekali nggak ngapa-ngapain gitu ya, bengong nggak apa-ngapain, coba aja rasain mungkin 2 hari 3 hari ini dan coba gimana efeknya. Nanti boleh diceritain DM ke Mas Iqbal atau ke saya juga boleh. Boleh banget. Iya. Nah itu bisa nih teman-teman Growmed praktekin nih ya. Jadi jangan sampai jadi toxic productivity juga gitu ya. Semua harus produktif, harus ngelakuin ini, semua harus dikonsum, nggak mau ada sedikit pun waktu yang hilang, nggak apa-apa kok. Kita berikan jeda gitu ya untuk otak kita inkubasi dan dapetin ide. Nah, itu hacks yang bisa dilakukan. Nah, sebelum kita tutup di interview di podcast kali ini, ada satu pertanyaan lagi, Mas. Jadi pendengar podcast pengembangan diri ini mostly usia 20-an tahun. Ya, mereka ibaratnya baru mau lulus kuliah atau ketika kuliah lah, seperti itu. Nah, kalau dari ada 30 hacks di buku Mas Iqbal, atau mungkin nggak ada di e-book pun juga nggak masalah gitu ya. Apa nasihat penting dari Mas Iqbal untuk teman-teman yang usia 20-an tahun? Misalnya mereka itu adalah adiknya Mas Iqbal gitu ya, atau mungkin Mas Iqbal sendiri. Kira-kira nasihat terbaik apa buat mereka bisa thrive gitu dalam hidup, bisa berhasil dalam hidup? Silakan, Mas. Ya, sebenarnya tema utama dari usia 20-an itu adalah mengenal diri sendiri. Gimana caranya di usia 20-an setiap dari kita itu beneran mengeksplorasi banyak hal untuk benar-benar tahu sebenarnya gue ini siapa, apa sih value yang value hidup yang gue rasa penting gitu ya, atau value hidup yang ingin gue perjuangkan, apa yang penting buat gue, apa yang nggak penting buat gue, apa yang bikin gue happy, apa yang bikin gue marah, dan lain-lain. Jadi intinya mengenal diri sendiri. Nah, kalau yang berhubungan dengan yang ada di buku e-book 30 Impactful Life Hacks, gue tuh cukup banyak hack-hack yang gue tulis itu yang temanya intinya mengajak kita untuk menulis. Nah, karena menurut gue nih ini yang gue sudah lakukan dan sangat bekerja di gue gitu ya, yaitu adalah intinya selama usia 20-an gue itu rajin sekali menulis. Dan menulis ini bukan untuk dijadikan konten gitu ya. Tujuan utamanya bukan untuk dijadikan konten, tapi untuk gue mengenal diri sendiri. Jadi kayak misalnya di life hack gue itu, life hack nomor 1 itu menulis morning pages. Jadi setiap atau gampangnya kalau mau di simple sebenarnya adalah ya tiap pagi lu nulis jurnal gitu. Jadi ketika lu bangun pagi jangan langsung buka HP gitu. Tapi yang pertama kali lu lakukan adalah lu duduk, lu buka kertas atau buku lu nulis 2 halaman apa yang ada di pikiran lu pada saat itu gitu.
Kayak lu lagi, ya apapun yang Ya, ada di pikiran lu lagi happy karena ya, apa, atau lu lagi pusing karena ya. apa, tulis gitu. Eh, itu menulis life hack menulis gitu ya. Terus misalnya gue nulis juga di hack nomor 25 itu ada menulis jurnal dengan metode 111. Jadi Hmm. kadang orang juga misalnya ketika disuruh nulis jurnal mereka mungkin mikirnya kayak wah nulis diary nih susah dan segala macam gitu. Padahal ada metode yang gampang banget. Nama Hmm. metodenya metode 111. Intinya setiap kali lu nulis jurnal lu cukup jawab 3 pertanyaan. Apa Tiga satu pertanyaan. apa satu pencapaian lo hari ini, atau misalnya kalau nulisnya pagi ya berarti kemarin gitu Ya, ya, apa satu pencapaian lo hari ini atau kemarin, apa satu hal yang bikin lo stres atau cemas hari ini, apa satu hal yang disyukuri hari ini. Jadi benar-benar kalau lo jawab 3 pertanyaan itu, ya lo nulis paling masing-masing jawabannya 1 kalimat mungkin maksimal 7 kata gitu. Jadi benar-benar ya, no effort banget gitu. Terus contoh lain, gua ada lagi hack yang berhubungan dengan nulis juga. Itu menulis when in doubt, write your thoughts. Ketika lo lagi Hmm. ragu, ketika lagi pusing, lo duduk, lo tuliskan apa yang ada di pikiran lo gitu. Nah, Ya, cuma kalau mau gua rangkum, kenapa banyak hacks di dalam buku gua itu gua tulis tentang menulis? Karena menulis itu benar-benar habit yang membantu kita untuk menstrukturkan apa yang ada di pikiran kita. Ketika kita ya. menjadikan itu sebagai rutinitas, kita makin sering atau makin terbiasa ngobrol dengan diri kita Hmm. sendiri. Hmm. Hmm. Dan Hmm. ketika kita makin terbiasa ngobrol dengan diri kita sendiri, maka kita makin kenal Hmm. siapa diri kita gitu. Ya, Ketika kita ya, makin ya, kenal siapa diri kita, semua life decision itu jadi sangat-sangat lebih mudah gitu. ya, ya, Lu milih cewek nih, ada 2 cewek, gue mau pilih cewek yang satu apa yang cewek yang dua gitu. Hmm. Lebih gampang lu memutuskannya ketika lu kenal diri lu sendiri gitu. Karena ya. ya yang bikin gue happy tuh yang kayak gini, maka gue akan pilih yang kayak gini. Lu Hmm. 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 memutuskan, gue dapet 2 offering nih kerjaan, mau kerjaan yang gajinya gede tapi apa namanya misalnya perusahaannya kaku dan lain-lain, atau misalnya gajinya kecil tapi startup tapi seru dan lain-lain, ya lu akan lebih mudah juga gitu untuk menentukan. Ya, Dan tidak seperti misalnya kebanyakan anak-anak sekarang yang ketika apapun kebingungan menentukan life decision, yang pertama mereka lakukan apa? Nanya di Twitter, Hmm. iya kan? Masa lu Ya, punya ya, ya, punya life decision tapi lu nanya ke orang lain gitu. Dan jadinya ya, lu bukannya tambah yakin malah tambah pusing karena tiap orang ya, ya, beda-beda gitu. Ada yang bilang ya udah ambil aja gajinya yang gede, lu jangan mikirin lah, jangan sosokan idealis. Ada juga yang lu harus ini waktu lu untuk idealis bla bla bla, ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang benar adalah atau yang tepat adalah ya elunya sendiri, elunya nih kayak gimana, lu maunya kayak gimana. ya, ya, Kalau lu tahu diri lu kayak gimana, ya lu akan lebih mudah untuk memutuskan apapun di dalam hidup lu gitu. Jadi mungkin tadi to summarize, eh, apa yang paling apa ya, advice yang direkomendasikan buat teman-teman usia 20-an adalah kenali diri lu sendiri, dan salah satu cara paling praktikal untuk mengenal diri lu sendiri adalah dengan membiasakan menulis, karena dengan menulis lu bisa menulis. strukturkan pikiran lu dan mengenal diri lu sendiri dengan lebih baik gitu. Iya. Wah, luar biasa. Iya, jadi menulis memang life changing ya. Jadi kita bisa apa? Kenal diri kita lebih dalam dan membantu kita dalam membuat keputusan-keputusan seperti itu. Nah, kalau Mas Iqbal sendiri tuh mulai menulis dan mulai apa ya? Mencintai menulis tuh sejak kapan sih? Apakah dulu mungkin dipaksa bikin nulis diary atau nulis apa Nah, gitu? kalau gue sendiri sih nulis udah dari SMP ya, dari nulis SMP, Hmm. karena mungkin kalau gue pribadi ya gue suka baca, eh, Hmm. Hmm. terus gue sih merasanya gue memang suka banget bahasa lah gitu ya. Ya, ya. Jadi membaca tuh menyenangkan buat gue. Terus dari apa yang gue baca, gue juga suka sharing apa yang gue tahu ke orang lain, baik itu lewat Ya, tulisan ya. ataupun lewat berbicara misalnya. Ya. Tapi gue menulis itu dari SMP, dan salah satu triggernya atau salah satu motivasinya adalah karena gue juga pernah baca banyak tokoh-tokoh punya habit menulis jurnal gitu. Ya, ya. Teman bisa carilah kayak
most of leaders yang legend gitu ya, anjay legend, yang mereka punya kebiasaan menulis gitu, menulis jurnal gitu. Itu sih yang akhirnya bikin gue ngerasa, oh ya kalau gue mau seperti mereka berarti gue harus ngikutin habit mereka juga gitu. Kayak salah satu gitu. Totally agree sih. Saya juga punya kebiasaan tersebut, Mas Iqbal. Tapi triggernya mungkin beda. Triggernya dulu pingin ikut-ikutan Raditya Dika, nulis blog dulu. Kan dia punya Minggu Jantan. Tapi dari situ ternyata saya bisa menstruktur pikiran dan akhirnya lebih mudah ya membantu dalam public speaking. Dan yang paling penting nih teman-teman yang lagi kuliah, ketika kamu terbiasa menulis akan memudahkan skripsi Anda. Betul Mas Iqbal ya? Lebih mudah merangkai kata. Ya. Saya tuh nulis skripsi tuh cepet banget, sebulan atau 2 bulan doang. Banget tuh sih. Iya. Karena terbiasa menulis gitu ya. Jadi ya kita bisa menstruktur pikiran dan lebih mudah dalam merangkai atau menjahit kata. Oke, itu bisa teman-teman praktekkan juga menulis ya. Pakai prinsip 1-1-1 tadi juga bisa kamu lakukan. Mungkin sebelum saya tutup, saya juga mau share sedikit, yaitu ada satu, kalau di psikologi ada yang namanya counting blessing, Mas Iqbal. Jadi ada satu terapi, kalau orang terbiasa untuk mengeluh, menggerutu, segala macam, pesimis, itu kita diminta tiap hari untuk menulis apa yang kita syukuri dalam hari kemarin. Mungkin 5 poin atau 7 poin. Nah, ketika kita terbiasa melakukan hal itu, mungkin selama seminggu, kita udah otomatis secara default akan mencari hal-hal positif dalam hidup, dan akhirnya kita terbiasa melihat sesuatu secara positif. Jadi, penting untuk teman-teman bisa dalam menulis tadi ya, merefleksikan dan juga menulis syukur kayak gitu. Tapi yang paling penting utama adalah mulailah menulis, oke? Itu poin-poin yang dibahas juga di e-booknya Mas Iqbal ya, 30 impactful life hacks ya. Jadi secara singkat e-book ini tentang apa Mas, dan kita bisa dapetin di mana Mas? Boleh di-share? Ya, jadi judul e-booknya 30 Impactful Life Hacks, Actionable Insights untuk hidup yang lebih waras dan produktif. Nah, ini isinya buku yang sangat singkat. Kalau teman-teman baca dalam 1 kali duduk bisa selesai gitu, karena gue menulis 30 habit yang sudah gue lakukan, yang gue merasakan itu membantu gue hidup lebih waras dan produktif. Ada tentang produktivitas, ada tentang kesehatan, ada tentang relationship, ada tentang karir, dan banyak hal di dalam hidup gitu ya, yang sudah gue praktikan. Tadi mungkin beberapa udah kita bahas. Nah, masih ada banyak lagi life hacks-nya. Bentuknya ebook, sudah ada 500-an orang yang baca, dan teman-teman bisa download juga. Silahkan masuk ke utas.me/iqbalhp atau klik aja link yang ada di bio Instagram gua @iqbalhape. Teman-teman bisa klik ke sana. Terus bukunya juga dijual dengan harga pay what you want. Jadi silakan nanti teman-teman yang putuskan sendiri mau traktir gua kopi atau traktir gua nasi padang atau traktir gua iPad, bisa juga. Ya, terima semuanya. Bebas ya. Ya, interesting. Nah, teman-teman juga bisa dapetin bukunya. Saya udah dapetin bukunya ya minggu lalu. Saya udah baca juga, menarik insight-nya tentang leadership, komunikasi yang juga saya praktekin ke dalam tim. Jadi kamu bisa baca bukunya ya, dapetin bukunya, sangat-sangat impactful. Oke. Mungkin itu dulu ya. Tadi dari tim saya juga nanya, Mas, ada waktu nggak kalau ada pertanyaan dari GrowMed? Mungkin nanti di next episode atau di kesempatan-kesempatan selanjutnya bisa kita bahas nih. Ada pertanyaan-pertanyaan untuk Mas Iqbal sebenarnya gitu. Ya, ini karena waktunya udah habis, udah malam nih. Mas Iqbal juga perlu balik juga dari kantor. Masih di kantor bukan nih, Mas? Iya, tadi ada lambai-lambai tangan kayaknya teman kantornya pulang. Oke. Sebelum ditutup, Mas Iqbal ada pesan-pesan terakhir untuk GrowMed? Nggak ada, kayaknya. Gue suka banget sih sama podcast lo ya, karena sangat short, sweet, dan sangat bisa dipraktekkan. Mungkin salah satu inspirasi gue bikin si ebook ini juga gitu, dengan formatnya kayak yang lo bikin. Dan gue waktu itu pernah DM lo juga kan, podcast subjektif pun beberapa waktu terakhir sempet yang gue bikin jadi kayak ya udah short aja gitu, beneran bahas topik.
Dan itu inspirasinya dari podcast self dev gitu. Jadi pesan gue sih ya keep listening to podcast self dev ya untuk upgrade diri lo terus. Thank you Mas Iqbal. Dan mungkin sebelum saya tutup ada satu backstory juga terakhir. Jadi beberapa waktu lalu kita juga mau sebenarnya dari self dev mau bikin satu self dev podcast summit ya. Kita mau webinar bareng rame-rame, tapi sempat tertunda karena satu dan lain hal gitu ya. Jadi belum terwujud di tahun ini. Mungkin di tahun-tahun depan kalau memang waktunya pas dan lain-lain, nanti tungguin aja nih sharing-sharing lebih lanjutnya. Oke, mungkin itu dulu. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Iqbal udah mau jam 9 malam udah meluangkan waktu untuk kami untuk bisa sharing di Self Dev Podcast. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman jangan lupa dapetin e-booknya ya, langsung masuk ke utas.me/Iqbal HP atau follow Instagram dan klik di bio-nya @IqbalHP, atau bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Kita juga attach di linknya di bawah. Oke? Thank you Mas Iqbal atas waktunya. Selamat malam Mas, selamat istirahat. Hati-hati di jalan Mas. Terima kasih banyak Bodes dan Gromet. Thank you.